Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Pagi ini saya bacakan sepenggal firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4a. Kasih itu sabar. Dalam ayat ini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah kasih. Kasih adalah inti dari salah satu nilai kekristenan. Bahkan Tuhan Yesus pun dikenal sebagai pribadi yang mengenakan kasih. Sampai kasihnya ditunjukkan dengan pengorbanan menebus dosa manusia di kayu salib. Lalu kata kunci yang kedua adalah sabar. Sabar berarti sikap untuk menahan diri, baik untuk sesuatu yang diinginkan, apalagi untuk sesuatu yang tidak diinginkan, khususnya terkait dengan sikap orang lain terhadap kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jika keduanya berdiri sendiri atau terpisah, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk memilih untuk mengenakan kasih saja atau melakukan sifat sabar saja. Namun persoalannya berbeda, karena firman Tuhan menyatakan keduanya sebagai satu kaitan, yaitu kasih itu sabar. Artinya, orang yang menyebut dirinya mengenakan kasih, pasti akan memiliki sifat sabar. Jadi, jika ada anak Tuhan yang menyebut dirinya mengasihi sesama, namun tidak diikuti dengan sikap sabar, maka sesungguhnya firman Tuhan belum sungguh-sungguh dilakukan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita belajar dua hal, sikap tentang kasih yang ditujukan dengan kesabaran. Yang pertama adalah, ia harus dilakukan secara konsisten. Konsisten dalam hal ini adalah soal waktu atau momen. Harus diakui bahwa kadang kita melakukan segala sesuatu berdasarkan suasana hati kita atau isi hati kita. Saat hati kita sedang gembira atau sedang sedih, pasti beda. Oleh karena itu, untuk melakukan kasih yang ditunjukkan dengan sikap sabar harus dilakukan setiap waktu. Tidak bergantung pada suasana hati, tidak bergantung pada isi hati, kadang dilakukan atau kadang tidak dilakukan. Oleh karena itu, yang pertama justru kita harus lakukan adalah konsisten. Dan yang kedua adalah ia diberlakukan dengan tidak memandang muka. Ketika kasih yang kita lakukan memandang muka, ia telah menimbulkan luka. Karena orang lain yang melihat kita bahwa ternyata kualitas kasih kita masih memilih satu orang kita kasihi, sedangkan orang yang lain tidak kita kasihi dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, mari kita terus menyadari, terus aware terhadap diri sendiri, sambil menilai, mengevaluasi diri. Sudahkah kita memberlakukan kasih secara konsisten dan tidak memandang muka? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah teladan sempurna atas kasih dalam kehidupan kami. Dan sebagai anak-anak-Mu, pagi ini kami diingatkan untuk senantiasa mengenakan kasih dalam kehidupan kami, yang ditunjukkan pula dengan sikap sabar. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk memiliki konsistensi yang baik, serta kami terus belajar untuk menghidupi firman Tuhan tanpa memandang muka. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengenakan kasih.